Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, salawat dan salam atas Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Ifarina TV yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk beribadah kepadaku. Kalau tugas kita hadir di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka pokok ibadah apa yang harus kita miliki? Oleh karena itu, tausiah kita pada hari ini akan berbicara tentang dua hal pokok yang harus kita miliki di muka bumi ini. Dua hal pokok yang harus kita jalani dalam kehidupan kita di muka bumi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para pemirsa Ifarina TV yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pernah bersabda, "Khaslatani la syai' afdalu minhuma, al-imanu billah wan naf'u lil muslimin." Ada dua perkara, kata Rasul, yang tidak ada dapat mengungguli keduanya. Apa itu? Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, bermanfaat buat orang muslim lainnya. Para pemirsa Ifarina TV yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita kaji satu persatu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Yang pertama, kata Rasul, adalah al-imanu billah, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang muslim, tentu kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ucapan iman itu tidak terlontar begitu saja, melainkan ada tanggung jawab yang harus kita terima. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia itu mengira, kata Allah, setelah mereka mengatakan beriman lalu mereka tidak diuji oleh Allah? Jawabannya, setiap orang yang menyatakan beriman pasti diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ujian tersebut bermacam-macam dihadirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. "Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf." Terkadang ujian itu didatangkan dengan rasa khawatir, galau, walju dengan rasa lapar, wa naqsim minal amwal dengan kekurangan harta, wal anfus dengan diri. Semuanya diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Wa basyiris sabirin. Kita dituntut untuk sabar. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana memunculkan sabar dalam kehidupan kita agar iman kita ini menjadi iman yang mantap? Jawabannya sederhana, para pemirsa Ifarina TV yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tirulah cara Umar bin Khattab. Diriwayatkan, Umar bin Khattab pernah berkata, "Wallahi mabtalaitu bibaliyatin illa wa kana lillahi alayya arba'u ni'am." Demi Allah, tidaklah aku diuji oleh Allah, melainkan di dalam ujian tersebut ada 4 kenikmatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Islam takun fidini. Kalau aku diuji oleh Allah, aku akan mengatakan, "Ya Allah, ujian ini masih menimpa diriku, belum menimpa agamaku. Maka aku masih layak bersyukur kepadamu." Yang kedua, kata Umar bin Khattab, Islam takun muhramar ridha. Ketika aku diuji, aku akan mengatakan, "Ya Allah, ujian ini aku masih bersyukur kepadamu ya Rob." Kenapa? Karena ujian ini tidak menutupi keridhoanmu. Yang ketiga, aku katakan Islam takun ghairu mukallafi bih. Ketika aku diuji oleh Allah, aku akan mengatakan, "Ya Allah, aku percaya bahwa ujian ini adalah aku sanggup melewatinya. Kalau aku tidak sanggup melewatinya, baru aku berserah kepadamu." Yang keempat, kata Umar bin Khattab, "Inni arjus sawaba alaiha." Aku berharap dengan ujian ini, ya Allah, Engkau berikan aku pahala yang luar biasa. Para pemirsa Ifarina TV yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kelanjutannya tentang tugas kita sebagai umat manusia di muka bumi ini, nanti akan kita jelaskan setelah pesan-pesan berikut ini.